Berikut penjelasan dari kelompok kami mengenai sejarah Perang Padri. Perang Padri adalah sebuah peristiwa sejarah yang melibatkan kelompok ulama yang disebut kaum Padri dengan kaum adat di kawasan kerajaan Pagaruyung dan sekitarnya. Perang Padri pada mulanya disebabkan adanya perbedaan prinsip mengenai ajaran agama antara kaum Padri dengan kaum adat. Pertentangan terjadi karena kaum Padri atau kelompok ulama ingin mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di masyarakat kaum adat. Dalam buku sejarah Indonesia modern tahun 1200 sampai 204, karya Merle Kelvin Wycliffe, gerakan pembaruan Islam tersebut dikenal sebagai gerakan Padri karena mereka telah menunaikan ibadah haji di Mekah. Sehingga meskipun kaum adat sudah pernah berkata akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan tersebut, namun nyatanya mereka masih tetap menjalankannya. Kronologi Perang Padri. Setelah kaum Padri melakukan berbagai cara untuk mengajak masyarakat adat meninggalkan perbuatan maksiat dan mengikuti syariat Islam, meletuslah perang pada tahun 1803. Saat itu kaum Padri dipimpin oleh Tuanku Non Aceh, Tuanku Pasaman, Tuanku Rao, Tuanku Tumbusai, Tuanku Lintau, Tuanku Mansiangan, Tuanku Pandai Sike, dan Tuanku Barumun, atau lebih dikenal dengan sebutan Harimau Nan Salapan. Pada tanggal 4 Maret 1822, pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Kolonel Raff berhasil memukul mundur kaum Padri keluar dari Pagaruyung. Kemudian Belanda membangun benteng pertahanan di Batu Sangkar dengan nama Fort van der Kapellen. Sedangkan kaum Padri menyusun kekuatan dan bertahan di Lintau. Pada tanggal 10 Juni 1822, pergerakan pasukan Belanda di Tanjung Alam dihadang oleh kaum Padri. Namun pasukan Belanda dapat terus melaju ke Luhak Agam. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1822, dalam pertempuran di Baso, yang membuat pemimpin pasukan Belanda yaitu Kapten Govinet menderita luka berat kemudian meninggal di dunia pada tahun 5 September 1822. Namun kaum Padri dengan gigih melakukan perlawanan sehingga pada tanggal 16 April 1823 Belanda terpaksa kembali ke Batu Sangkar pada tahun 1824. Raja terakhir Minangkabau yaitu yang Tuan Pagaruyung, Sultan Arifin Muningsyah kembali ke Pagaruyung atas permintaan Letnan Kolonel Raff. Namun pada tahun 1825 beliau wafat dan kemudian dimakamkan di Pagaruyung. Selama periode gencatan senjata inilah Tuanku Imam Bonjol mencoba memulihkan kekuatan dan merangkul kembali kaum adat. Sehingga akhirnya muncul suatu kesepakatan yang dikenal dengan nama Plakat Puncak Pato di Bukit Marapalam, Kabupaten Tanah Datar. Perang saudara yang berlangsung dari tahun 1803 hingga tahun 1821 dan telah merugikan kedua belah pihak, baik harta maupun korban jiwa pun berakhir. Berakhirnya perang Diponegoro mengembalikan kekuatan Belanda yang kembali mencoba untuk menundukkan kaum Padri. Belanda juga membangun benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi untuk memperkuat kedudukannya. Pada tanggal 11 Januari 1833, kaum Padri dan kaum adat yang telah bersatu melakukan penyerangan pada beberapa kubu bertahanan di garnisun Belanda. Perlahan-lahan Belanda menyusup dan melakukan penyerangan hingga pada tahun 1837. Benteng pertahanan Tuanku Imam Bonjol dapat dikuasai Belanda. Bahkan Tuanku Imam Bonjol berhasil ditipu dan ditangkap. Peperangan berlanjut sampai akhirnya benteng terakhir kaum Padri di
Dalu-Dalu yang dipimpin oleh Tuanku Tumbusai jatuh ke tangan Belanda pada 28 Desember tahun 1838. Dampak dari Perang Padri menyebabkan banyak korban jiwa berjatuhan. Selain itu, Perang Padri juga menyebabkan kesengsaraan pada rakyat karena Belanda mengarahkan ribuan tenaga untuk kerja paksa membuat jalan agar pasukan bisa menyerang Bonjol. Berikut ini adalah beberapa tokoh yang terlibat dalam Perang Padri yang biasa disebut dengan Harimaunan Salapan. Yang pertama ada Tuanku Nanrence, yang kedua ada Tuanku Pasaman, yang ketiga ada Tuanku Rao, yang keempat ada Tuanku Tumbusai, yang kelima ada Tuanku Lintau, yang keenam ada Tuanku Mansaingan, yang ketujuh ada Tuanku Pandai Sike, yang kedelapan ada Tuanku Barumu. Berikut adalah reka adegan Perang Padri, mari kita simak bersama-sama.